pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai eksperimen pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan cara masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mulai diperiksa dulu loh sampah-sampahnya. Nah itu bekas makan siapa tuh? Ayo dibuang, diambil. Ayo beres-beres semua, jaga kebersihannya. Ya sudah, jangan lupa dibuang ke tempat sampah ya. Nah, sampah-sampahnya nanti kita akan praktikum juga harus tetap menjaga kebersihan ya. Sebelum kita mulai, Bu Mary absen dulu ya. Abel, oke. Adianti, materi sebelumnya kira-kira apa? Kemarin kita belajar tentang apa? Indikator asam basa. Jadi prinsip dari indikator itu apa? Prinsip indikator adalah bisa berubah warna saat asam dan basa. Kemarin kita pakai indikator apa saja? Nah, bisa berikan contohnya. Asam kuat itu yang seperti apa? Ya, Maja. Contohnya asam kuat itu. Asam kuat itu kalau misal atau bertemu dengan golongan 7 selain air, itu contohnya HCl, terus HBr, HI, H. Terus apa lagi? Ada asam yang biasa dipakai. Asam H2SO4 ya. Nah, itu asam kuat. Asam lemah. Contohnya materinya sekarang ini adalah tentang kita akan menghitung derajat keasaman atau kita sebut pH larutan. Ya. Nah, Bu Mary akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa lihat di LKPD-nya ya. LKPD-nya sudah kalian download belum di ESKS? Sudah di print ya? Nah, sudah. Baik, kalau sudah, Bu Mary akan jelaskan yang pertama tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nanti Bu Mary akan tayangkan video, kemudian Bu Mary akan memberikan penjelasan. Nanti diharapkan kalian ini mampu menentukan pH suatu larutan. Jadi yang pertama menentukan pH suatu larutan. Yang kedua, dari menonton video juga, kemudian dari penjelasan, kalian mampu menentukan jumlah zat yang terlarut dalam suatu larutan. Jadi yang tadi menentukan pH, kemudian yang kedua menentukan banyaknya zat. Kemudian yang ketiga, kalian akan melakukan percobaan. Yang terakhir, kita akan menghitung pH larutan. pH larutannya dengan menggunakan pH meter. Jelas ya? Nah, jadi tujuannya jelas. Nah, kalau sudah jelas, metode pembelajaran, model pembelajaran yang kita lakukan sekarang adalah problem based learning. Nah, berdasarkan masalah. Ya. Nah, tahapannya apa saja? Nanti saya sudah bagi kelompok ya. Nah, kemudian pekerjaan kalian sudah dibantu dengan LKPD. Kemudian nanti tahap berikutnya, tahap inti ada linknya. Dikerjakan masing-masing, tidak boleh bekerja sama. Ayo, Bu Mary kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan dihitung, dikerjakan. Sudah, yuk kita langsung ke kegiatan inti. Yang pertama adalah coba dilihat di sajian masalah. Ya, di situ ada bacaan di mana Bu Mary dapat beritanya dari mana ini? Dari jatim.antarnews.com.
berita ya. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup NR Kaliansa menyatakan sejumlah kota di Indonesia terindikasi hujan asam. Menganalisis ya, menyelidiki kira-kira pH air hujan di sekitar kita, di daerah lingkungan kalian itu berapa pH-nya. Ya, kira-kira sesuai masih di ambang batas apa enggak? 5, tadi 5, berapa? 5,6. Kita cek. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita pakai pengetahuan yang sebelumnya. Kita pakai indikator asam basa. Bagaimana cara mengetahuinya? Mari kita lihat dulu. Kita lihat dulu tayangan di depan. Contoh asam klorida atau HCl. Ketika HCl dilarutkan ke dalam air, maka semuanya akan terionisasi menjadi ion H+ dan ion Cl-. Kemudian bagaimana dengan asam lemah? Asam lemah hanya dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah karena jumlah ionnya sedikit. Kenapa sedikit? Karena asam lemah apabila dilarutkan ke dalam air hanya akan terionisasi sebagian. Contoh asam asetat atau CH3COH. CH3COH ini apabila dilarutkan ke dalam air maka akan terionisasi sebagian menghasilkan ion H+ dan ion CH3COO-. Jadi hanya sebagian ya, sebagiannya lagi masih terdapat dalam bentuk molekul CH3COOH. Makanya reaksinya setimbang atau bolak-balik. Oke, kita lanjutkan. Maka rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali N. Tetapi jika yang diketahui alfa atau derajat ionisasinya, maka rumus yang kita gunakan adalah konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali. Bagaimana menentukan pH trayek pH larutan dengan indikator. Ini contohnya. Ini ya. Perhatikan ya. Soal yang ketiga, diketahui bahwa uji asam basa suatu sampel X dengan menggunakan 3 jenis indikator pengukur. Pertanyaannya, berapakah kisaran pH dari sampel tersebut? Nah, untuk soal seperti ini, kita buat Kita akan mencari informasi. Ya, mencari informasinya apa? Melakukan eksperimen untuk menguji pH air hujan. Air hujannya sudah siap apa belum? Kemarin sudah ya. Nanti ditulis di LKPD-nya daerah mana. Nah, rumahnya daerah Gresik, daerah Sidoarjo, atau daerah Surabaya. Surabayanya di mana? Sehingga kita bisa tahu, paham betul. Misalnya daerah padat penduduk, atau daerah dekat jalan raya misalnya ya, atau daerah dekat pabrik. Itu beda-beda pengaruhnya ya. Nanti kita coba membuktikan kira-kira Surabaya ini atau Sidoarjo atau Gresik terjadi hujan asam atau tidak ya. Sudah? Ayo silakan dicatat di LKPD-nya. Warna merah. Ya, oke, lanjut. Ayo. Giliran ya. Giliran ya. Coba lihat ke warna ini. Warnanya apa? Orange. Ini PTB.
jadi apa? Ungu apa? Kita analisis buat kesimpulan sementara dari pembelajaran hari ini. Ayo, ada Dimana menghasilkan dengan data sebagai berikut. Yang pertama adalah lampu merah yang menjadi warna merah tetap, lampu biru yang menjadi biru tetap, kotak lampu alami yang tidak alami perubahan, pena peti alin yang menjadi warna tidak berwarna, metil darah yang menjadi warna kuning, begitu pula dengan warna tetap warna kuning, dan WTB yang menjadi warna hijau. Berdasarkan pH meter dihasilkan angka itu bisa 7,1. Sedangkan berdasarkan dari angka yang kami buat menghasilkan angka 6,2 sampai 7,6 berarti sesuai. Kesimpulannya adalah pH netral dengan trayek 6,2 sampai 7,6, lebih tepatnya 7,1 dari pH meter, yang berarti terjadi hujan asam di daerah sekitar. ya, baik. Oke, baik. Kelompok 4, kelompok 5. Ya. Ayo, Evan. Ya, nggak hujan asam ya. Nah, terakhir kelompok 6. Silakan bekerja. Jadi kami menggunakan sampel air hujan di daerah Kabupaten Surabaya. Di sini kami menggunakan beberapa indikator. Yang pertama yaitu indikator dialin, itu menunjukkan tidak perubahan warna, itu menunjukkan trayek pH-nya di atas kurang dari 8,3. Lalu ada metil merah menunjukkan perubahan menjadi warna kuning, jadi trayek pH-nya di atas 6,2. Kemudian orange menunjukkan perubahan menjadi kuning, jadi di atas 4,4, dan BTB menunjukkan warna hijau, berarti trayek pH-nya 6 sampai 7,6. Lalu kami menggunakan kertas lakmus merah dan biru yang masing-masing tidak menunjukkan perubahan warna. Lalu kami menggunakan kertas lakmus alami berupa kunyit yang menunjukkan perubahan warna menjadi 3, serta indikator universal yang menunjukkan pH-nya sekitar 6. Lalu berdasarkan eksperimen yang kami peroleh menunjukkan trayek pH-nya yaitu antara 6,2 sampai 7,6 dengan pH meter 6,13 hingga pemecatan. Ya. Oke, baik. Sudah ya, sudah 6 kelompok ya yang presentasi. Kesimpulannya ternyata pH air hujan di Surabaya itu tergolong aman. Ya, masih pH-nya di atas 5,6. Oke, ya. Alhamdulillah berarti ya karena banyak penghijauan dan sebagainya itu mungkin pengaruh juga ya. Minggu depan kita akan apa? Mempresentasikan hasil eksperimen. Bagaimana? Semangat? Nah, menyenangkan? Nah, ya ada prakteknya jadi kalian lebih senang, lebih semangat tadi. Baik. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, tolong di sampah-sampahnya ya dibersihkan, tidak ada kotoran-kotoran bekas tisu dan sebagainya, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Ada pertanyaan mengenai tugas? Tidak ada. Yuk kita akhiri. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Amin. Oke, terakhir. Ya, Oke, terima kasih Angel. Oke, terima kasih. Mari akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.